HIV merupakan sebuah virus yang jika tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi AIDS, kondisi yang lebih serius. HIV dan AIDS telah menjadi isu kesehatan global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Namun meskipun penyakit ini sangat serius, masih banyak mitos dan stigma yang menyeliputi pengetahuan kita tentang HIV dan AIDS. Hari ini kita akan mendalami berbagai aspek terkait dengan HIV dan AIDS, termasuk cara penularan, gejala, pilihan pengobatan, dan yang lain-lain. Kita juga akan membahas tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat kita ambil untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya itu, penting bagi kita yang memahami bagaimana kita dapat mendukung dan berempati kepada mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS, serta upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stigma sosial yang mereka hadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat berperan aktif dalam memerangi penyebaran HIV dan mendukung mereka yang berdampak. Marilah kita mendengarkan dengan seksama, buka hati dan pikiran kita untuk informasi yang akan disampaikan, agar kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan kesehatan ini. Selamat pagi, nama saya Marco Lim. Saya akan menjelaskan definisi dan perbedaan HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan sistem imunitas tubuh manusia, khususnya pada sel darah putih yang disebut sebagai sel CD4. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap selanjutnya dari HIV yang membuat kekebalan tubuh manusia menjadi sangat lemah terhadap infeksi dari virus maupun bakteria lainnya. Selanjutnya ada data statistik dari World Health Organization dan Joint United Nations Program on HIV and AIDS yang menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2020 terdapat 37,7 juta orang yang hidup dengan HIV. Sebaran distribusi tertinggi ditemukan di Afrika, yaitu 67,4%. Kemudian ada Amerika, yaitu 9,8%, Asia Tenggara juga 9,8%, Eropa 6,9%, Pasifik Barat 5%, dan yang terakhir ada Mediterania Timur dengan persentase terendah yaitu 1,1%. Data infeksi HIV di Indonesia per tahun 2020 menunjukkan ada 540.000 orang terinfeksi HIV. Infeksi HIV di Indonesia dominan ditemukan pada populasi kunci dengan prevalensi 17,9% pada kelompok homoseksual atau biasanya lelaki seks lelaki. Ada kemudian 13,7% pada kelompok pengguna narkoba suntik, 11,9% pada waria, 2,1% pada pekerja seks. Kemudian ada 0,7% pada tahanan penjara. Jadi dari data-data tersebut terlihat bahwa ada sekelompok orang yang berisiko tinggi untuk tertular HIV. Yang pertama ada pengguna narkoba suntik. Jadi biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba suntik itu jarum suntiknya tuh berbagi ya, sehingga sudah tidak lagi steril dan berisiko tinggi untuk menularkan HIV. Yang kedua adalah melakukan hubungan seks tanpa kondom. Namun tidak berlaku untuk yang sudah menikah dan berencana untuk hamil ya. Jadi orang-orang biasa atau orang-orang dalam komunitas LGBTQ+ atau PSK gitu ya, yang berhubungan seks dengan orang yang sudah terinfeksi HIV atau yang belum diketahui statusnya namun sebenarnya sudah terinfeksi ya, itu memiliki risiko tinggi untuk tertular HIV juga. Kemudian ada orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, yaitu juga berisiko tinggi untuk tertular HIV. Yang ketiga, ada transgender, karena transgender ini sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat ya, sehingga akan mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan. Setelah mengetahui sekelompok orang yang berisiko tinggi untuk terkena HIV, selanjutnya ada cara-cara penularan HIV. Dari yang pertama adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi HIV tanpa menggunakan kondom. Yang kedua adalah pertukaran jarum suntik dengan orang yang sudah terinfeksi HIV. Yang ketiga adalah transfusi darah dari orang yang sudah terinfeksi HIV. Jadi harus hati-hati ya.
Yang keempat adalah ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Jadi bagi wanita-wanita yang sudah terinfeksi HIV, perlu dipikirkan baik-baik apakah Anda ingin hamil dan menyusui bayi Anda karena hal tersebut dapat menularkan virus HIV kepada bayi Anda. Kemudian yang kelima ada kontak langsung dengan cairan tubuh dari penderita HIV. Cairan tubuh yang dimaksud itu seperti darah, air mani, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Selanjutnya ada cara-cara yang tidak akan menularkan HIV. Yang pertama adalah kontak sosial. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bersalaman ataupun berpelukan dengan orang yang terinfeksi HIV, tidak akan menularkan HIV kepada Anda. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan kontak sosial dengan mereka. Yang kedua, ada berciuman. Jadi air ludah itu belum diketahui apakah berisiko atau mungkin berisiko sangat minim untuk dapat menularkan HIV. Kecuali berciuman dengan orang yang terinfeksi dan mulutnya itu ada luka ya. Jadi itu berisiko untuk terkena. Yang ketiga adalah berbagi toilet umum dengan orang yang terinfeksi HIV tidak akan menularkan HIV kepada Anda. Yang keempat, berbagi pakaian ataupun alat makan tidak akan menularkan HIV. Yang kelima adalah diagnosa. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu pertama mengenai tes yang digunakan untuk mendeteksi HIV dan pentingnya tes dini dan rutin. Alat tes HIV. Yang pertama, tes antibodi HIV. Contohnya rapid test atau tes cepat. Tes ini menggunakan sampel darah atau air liur dan memberikan hasil dalam 20-30 menit. Contohnya OraQuick. Yang kedua, ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Tes laboratorium yang mendeteksi antibodi HIV dalam darah. Jika positif, hasil ini biasanya dikonfirmasi dengan tes lain seperti Western blot. Yang kedua, tes kombinasi atau antibodi atau antigen. Tes ini contohnya tes fourth generation. Tes ini mendeteksi antibodi terhadap HIV dan antigen P24 yang dapat terdeteksi lebih awal daripada antibodi saja. Hasil biasanya tersedia dalam beberapa hari. Yang ketiga, tes NAT atau Nucleic Acid Test. Contohnya PCR. Tes ini mendeteksi materi genetik HIV dalam darah, sangat sensitif dan bisa mendeteksi infeksi lebih awal daripada tes antibodi atau antigen. Yang keempat, tes saliva dan tes urin. Tes ini digunakan dalam beberapa kasus untuk mendeteksi keberadaan antibodi HIV. Tidak seumum tes darah, tetapi berguna untuk situasi tertentu. Berikut ada beberapa diagnosa HIV. Yang pertama, tes konfirmasi. Jika tes awal seperti rapid test atau ELISA positif, tes konfirmasi seperti Western blot atau tes NAT dilakukan untuk memastikan diagnosis. Yang kedua, tes viral load. Tes ini mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Ini tidak digunakan untuk diagnosis awal, tetapi penting untuk manajemen dan pemantauan pengobatan. Yang ketiga, tes CD4 count. Tes ini mengukur jumlah sel CD4 atau sejenis sel darah putih untuk menilai status kekebalan tubuh dan terhadap penyakit. Berikut beberapa hal penting untuk tes dini dan rutin HIV. Pertama, mengidentifikasi infeksi HIV sedini mungkin. Kedua, memulai pengobatan segera untuk mengendalikan virus. Ketiga, mencegah penularan lebih lanjut. Keempat, memantau efektivitas pengobatan dan kesehatan jangka panjang. Yang kelima, mendukung kesejahteraan psikososial dan mengurangi stigma. Dengan demikian, tes HIV yang rutin dan dini adalah langkah kritis dalam pencegahan dan penanganan HIV atau AIDS yang membawa manfaat besar baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam adalah mengenai pengobatan dan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu mengenai ART beserta jenis-jenis obat, cara kerja obat, dan manfaat obat tersebut.
Kedua adalah mengenai manajemen komplikasi dan infeksi oportunistik. Yang pertama mengenai ART. ART atau terapi antiretroviral adalah pengobatan untuk infeksi HIV yang menggunakan kombinasi beberapa obat antiretroviral untuk mengendalikan virus dalam tubuh. Jenis-jenis obatnya ada yang pertama, nucleoside reverse transcriptase inhibitors atau NRTIS. Contohnya adalah ACT, STRTC, FTC, dan CDF. Cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim reverse transcriptase yang diperlukan oleh HIV untuk mengubah RNA virus menjadi DNA. Ini mencegah replikasi virus. Manfaatnya dalam menghambat replikasi virus, penurunan viral load, dan kombinasinya efektif. Yang kedua, ada non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors atau NNRTIS. Contohnya ada EFP, NVP, dan ETR. Cara kerjanya adalah juga menghambat reverse transcriptase tetapi melalui mekanisme yang berbeda dari NRTIS sehingga mencegah replikasi HIV. Manfaatnya adalah efektivitas yang kuat dan kombinasi yang fleksibel. Yang ketiga ada protease inhibitors atau PIS. Contohnya adalah LP, V, R, dan HCV. Cara kerjanya menghambat enzim protease yang dibutuhkan oleh HIV untuk memproses protein viral menjadi bentuk matang. Tanpa protease, virus yang dihasilkan tidak infektif. Manfaatnya adalah menghambat pemrosesan protein virus, produksi virus tidak infektif, dan toleransi yang baik. Ini meningkatkan efektivitas dan stabilitas dalam tubuh. Yang jenis keempat ada integrase strength transfer inhibitors atau INSTIS. Contohnya adalah RAL, EVG, dan DTG. Cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim integrase yang diperlukan untuk mengintegrasikan DNA virus ke dalam DNA sel inang. Ini mencegah replikasi HIV dalam sel inang. Manfaatnya adalah penurunan cepat viral load dan profil keamanan baik, atau efek samping dari obat ini lebih ringan. Yang kelima ada entry inhibitors. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada CCR5 antagonists. Contohnya adalah MVC. Cara kerjanya dengan menghalangi reseptor CCR5 pada permukaan sel CD4 yang digunakan oleh HIV untuk masuk ke dalam sel. Manfaatnya adalah blokade reseptor CCR5 khusus untuk HIV dengan tropisme CCR5. Yang jenis kedua adalah fusion inhibitors, contohnya adalah G20. Cara kerjanya dengan mencegah HIV dari menyatu dengan membran sel CD4 sehingga menghalangi virus masuk ke dalam sel. Manfaatnya adalah menghalangi fusi virus sel, merupakan terapi lini kedua. Poin kedua, manajemen infeksi oportunistik dan komplikasi HIV memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup pencegahan, pengobatan, pemantauan, dan dukungan psikososial. Terapi ART yang efektif adalah fondasi dari strategi ini, diiringi dengan pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik serta manajemen komplikasi terkait. Pendekatan yang komprehensif ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup pasien dengan HIV. Tahapan dan gejala infeksi HIV. Tahapan infeksi HIV terbagi menjadi 3, yaitu pada tahapan pertama yaitu infeksi HIV akut. Tahap ini terjadi pada beberapa bulan pertama seseorang terinfeksi HIV. Gejala pada tahap ini yaitu demam menggigil, muncul ruam pada kulit, muntah, pembekakan kelenjar getah bening, dan lain-lain. Si HIV kronis. Tahap ini memasuki tahap laten yang berlangsung beberapa tahun. Jika pada tahap ini tidak segera ditangani, maka akan masuk ke tahap AIDS. Gejala pada tahap infeksi HIV kronis yaitu berat badan menurun, berkeringat di malam hari, muntah, diare, herpes, dan lain-lain. Sekarang masuk ke tahap ketiga yaitu AIDS.
Pada tahap ini, kondisi penderita sudah sangat buruk karena sistem imunitas penderita yang drop, sehingga mudah terinfeksi penyakit lain. Gejala pada tahap ini yaitu berat badan turun tanpa sebab, diare kronis, muncul bercak putih dalam lidah, mulut, kelamin, dan anus, menderita gangguan saraf, sesak nafas, dan lain-lain. Pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah menggunakan kondom secara konsisten dan benar saat hubungan seksual. Yang kedua adalah penggunaan obat pencegahan sebelum dan setelah paparan HIV. Yang ketiga adalah menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak berbagi jarum. Pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Selanjutnya yang keempat adalah pengobatan ARV. Memulai terapi antiretroviral segera setelah diagnosis. Yang kelima adalah kehamilan aman. Pengobatan dan perawatan khusus untuk ibu hamil dengan HIV. Yang keenam adalah menghindari seks beresiko, yaitu menghindari hubungan seksual dengan banyak pasangan atau pasangan dengan status HIV yang tidak diketahui. Dampak stigma dan dukungan terhadap penderita HIV/AIDS. Stigma buruk yang terus menghantui para penderita HIV/AIDS membuat para penderita depresi dan menutupi keadaannya, sehingga ia tidak mau pergi berobat, dan hal ini menyebabkan angka kematian semakin meningkat pesat. Seharusnya, bukan stigma buruk yang diberikan masyarakat sekitar, melainkan dukungan kepada mereka, supaya mereka mau berobat dan memiliki semangat untuk sembuh. Maka dari itu, dibuatlah banyak komunitas-komunitas untuk mendukung para penderita HIV/AIDS supaya lebih semangat untuk pergi berobat dan sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya, kebijakan dan program kesehatan HIV. Adanya strategi pemerintahan pusat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS menyatakan bahwa strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjaan sama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas, pelangganan kesehatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan advokasi, sosialisme, dan mengembangkan kapasitas. Yang keempat, meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya prevensi dan promotif, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada program gabungan PBB untuk HIV atau AIDS, atau juga disebut UNAIDS, merupakan pemimpin penting dalam mendorong respon global yang komprehensif terhadap HIV dan AIDS.